Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Putri Septian dari 10 MPLB 1 nomor absen 8. Kali ini saya akan mengerjakan remedial ulangan harian matematika dan materi yang akan saya bahas adalah mencari rata-rata atau MEN. Berikut videonya. Terima kasih. Baik, soal pertama adalah kita harus mencari mean dari tabel yang sudah tertera di situ ya. Dan selanjutnya kita menulis rumusnya, yaitu rumus mean X bar sama dengan sigma dalam kurung F1 dikali X1 buka kurung per sigma F1. Setelah itu kita tulis titik tengahnya. Nah, titik tengahnya itu ada BB ditambah BA per 2. Kemudian ini saya kasih contoh dulu. Kemudian kita tulis X1 di dalam tabel itu. Jadi BB itu adalah nilai depan yaitu 21, sedangkan BA adalah 30, yaitu angka belakangnya. Terus kita tulis 21 ditambah 30, BB ditambah BA per 2. Kemudian dijumlahkan. Maaf itu kertasnya nggak kelihatan. 21 tambah 30 ada 51, kemudian per 2, baru 51 dibagi 2 sama dengan 25,5. Kemudian 25,5 itu ditulis di X1 itu. Kemudian nilai yang lain seperti 31 sampai 40 dan sampai 71 sampai 80 itu kita jumlahin seperti contoh yang udah saya tulis itu. Dan karena saya udah nemuin jumlah masing-masing, langsung saya tulis di tabel itu. Nah, setelah kita sudah cari X1-nya, kemudian kita cari F1 kali X1-nya. Dan cara mencari F1 dikali X1 itu adalah frekuensi dikali X1. Contohnya adalah 2 dikali 25,5. Dan itu hasilnya adalah 51. Dan yang angka-angka lain juga mengikuti. Nah, jika kita sudah ketemu semua hasilnya, kemudian kita jumlahkan frekuensinya itu. 2 ditambah 3 ditambah 10, 15, nah itu udah ketemu hasilnya. Itu hasilnya 40. Kemudian kita juga jumlahin F1 dikali X1-nya itu. Dan udah ketemu hasilnya 2150. Nah, jika sudah, baru kita menulis ulang rumus mean tersebut. Yaitu X bar sama dengan sigma dalam kurung F1 dikali X1 buka kurung per sigma F1. Sama dengan kita masukin nilai F1 kali X1-nya itu yaitu 2150 per 40. 40 itu dari nilai frekuensi yang udah kita jumlahin tadi. Dan sudah ketemu hasilnya adalah 53,75. Jadi itulah hasil dari mean. Nah, setelah kita mencari mean, selanjutnya adalah kita mencari mediannya. Dan median itu adalah nilai tengah, jadi kita harus cari nilai yang frekuensinya paling besar. Karena yang paling besar di situ ada 15, jadi kita tandain 51 sampai 60 dan frekuensi 15 itu. Karena itu adalah nilai frekuensi paling besar. Jadi di median itu kita juga harus cari FK-nya, dan FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi setelah kita udah bikin FK di sini, selanjutnya adalah kita menentukan nilai FK-nya. Dan cara menentukan nilai FK adalah FK ditambah tiap angka. Angkanya itu angka dari frekuensi, misalnya itu 2 ditambah angka yang bawah itu 3 sama dengan 5, 5 kemudian ditambah 10 sama dengan 15, 15 kemudian ditambah 15, hasil 30, dan seperti itu, sampai habis. Nah, kemudian nilai frekuensi dan nilai FK itu harus sama. Jadi kalau di sampingnya 40 ya, FK-nya juga harus 40. Jadi pokoknya itu harus sama nilai akhirnya. Setelah itu kita tulis letak mediannya. Sama dengan 1/2 dikali N. N adalah jumlah frekuensi. Kemudian 1/2 dikali N, karena tadi kita udah ketemu N-nya berapa, yaitu 40, jadi kita tulis N-nya itu 40. Kemudian setengah dikali 40, dan hasilnya adalah 20. Selanjutnya kita tulis rumus median, yaitu M sama dengan TB, 1/2 N dikurang FK per FME di dalam kurung, kemudian dikali P.
FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sedangkan FMB itu adalah frekuensi kelas median. Kemudian karena kita belum cari TB, kita harus tentuin TB-nya berapa, dan cara menentukan TB adalah 51 dikurang 0,5, jadi setiap angka dikurang 0,5. Dan 51 dikurang 0,5 adalah hasilnya 50,5. Kemudian ditambah, dan N-nya itu kita taruh 20 karena kita udah nemuin nilai akhir si N itu. Kemudian dikurang FK, dan nilai FK-nya itu kita temuin karena FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi sebelum kelas median itu 15. Kemudian FMB-nya, karena FMB itu frekuensi kelas median, jadi itu adalah nilai yang paling besar yang dikatakan sudah ditanda itu. Jadi FMB-nya itu adalah 15. Kemudian ditutup kurung, P itu adalah panjang kelas. Dan cara menentukan panjang kelas adalah kita harus lihat dari angka yang sudah ditandai itu dari 51 sampai 60, dan cara menghitungnya adalah dari 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Dan itu sudah jumlahnya ada 10. Jadi 50,5 ditambah 20 kurang 15 itu 5. Kemudian per 15 dikali 10 sama dengan 50,5 ditambah. Ini bisa dikali dulu atau bisa dibagi dulu. Cuman ini hasilnya akan koma-komaan juga. Jadi mau dikali atau dibagi pun sama aja hasilnya. Dan hasil dari 5 bagi 15 kali 10 adalah 3,33. Kemudian 50,5 ditambah 3,33 adalah 53,83. Jadi itu dia hasil dari mediannya. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu ada nilai rata-rata ulangan matematika 25 anak perempuan adalah 80, dan nilai rata-rata 5 anak laki-laki adalah 74. Maka nilai rata-rata gabungannya adalah, jadi kita di sini adalah mencari rata-rata nilai gabungannya. Kemudian kita tulis dulu rumus rata-rata gabungannya. Rumusnya yaitu X bar gab itu adalah gabungan, sama dengan buka kurung X bar 1 dikali N1 tutup kurung ditambah X bar 2 dikali N2 tutup kurung per N1 ditambah N2. Jadi X1 itu adalah nilai rata-rata gabungan dan N1 adalah jumlah data. Jadi kita di sini tulis diketahuinya dulu biar nggak bingung. Jadi X bar 1 itu sama dengan 80, karena 80 adalah nilai rata-rata dari 25 anak. Kemudian N1-nya sama dengan 25, karena 25 adalah jumlah total dari anak perempuan. Kemudian X2-nya, X bar 2-nya sama dengan 74, karena 74 adalah nilai rata-rata 5 anak laki-laki, dan N2-nya adalah 5, karena 5 adalah jumlah anak laki-laki. Kemudian kita tulis ulang rumusnya, yaitu X bar gabungan buka kurung 80 dikali 25 karena X bar 1 dikali N1 ditambah 74 dikali 5, yaitu X bar 2 dikali N2 per 25 ditambah 5 karena N1 nya itu ada 25 dan N2 nya adalah 5 sama dengan, kita jumlahin dulu 80 dikali 25 itu berapa. Dan hasil dari 80 dikali 25 adalah 2000. Kemudian 74 dikali 5 adalah 370. Per 25 ditambah 5 sama dengan 30. Jadi 2000 ditambah 370 adalah 2370 per 30. Kemudian kita hitung 2370 dibagi 30, yaitu hasilnya 79. Jadi nilai rata-rata gabungan adalah 79. Jadi itu dia pembahasan soal rata-rata atau MEAN. Jadi itu saja pembahasan materi saya. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata, dan maaf jika materinya sulit dipahami. Sekian, terima kasih.